وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada Direktur Utama PT PN 4 dan seluruh jajaran direksi. Dan alhamdulillah malam ini saya mendengar Pak Gani rupanya sudah diangkat menjadi direktur di PT PN 13. Saya bersyukur karena insya Allah dalam waktu dekat juga saya akan ceramah di tempat beliau bekerja insya Allah. Jadi akan bisa dakwah di Kalimantan kayaknya nih Pak Gani, insya Allah. Para pimpinan, para pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan malam ini dengan izin Allah juga saya ketemu kembali dengan Bu Mala secara khusus karena ada kesan khusus karena kami pernah melakukan perjalanan umroh bersama. Dan tadi saya bicara sama beliau, mudah-mudahan ada rezeki bisa umroh bersama lagi. Kalau tadi sudah diancar-ancar itu yang bincang tadi ditanya Pak Dirut itu sebenarnya masalah mau umroh lagi insya Allah. Cuma saya bilang kalau bisa dari PTP 4 semua nanti jalan ke Turki, melihat sejarah Islam di Turki, atau ke Jordan kata Ibu Mala tadi insya Allah. Malam ini saya tidak akan berbicara panjang dan saya berharap semoga saja semua kita dalam ruangan ini dan yang hadir tentunya mendapat keberkahan dari Allah, kemudian diberikan panjang usia yang berkah tentunya sampai masuknya Ramadan. Saya selalu memulakan kalau cerita sambut Ramadan itu dengan sebuah pernyataan sederhana bahwa jika saja kita bisa hidup di Ramadan, saya ulang sekali lagi, jika saja kita bisa hidup di Ramadan tahun ini, itu artinya Allah masih memberi peluang besar sama kita untuk masuk surga. Dan menjadi orang besar atau menjadi orang yang benar, kita tidak boleh memperhatikan sejarah kelam masa lalu kita. Karena berapa banyak orang dalam hidupnya seringkali dia curiga terhadap dirinya dan akhirnya dia berburuk sangka terhadap dirinya dan kemudian menuduh dirinya bahwa dia tidak akan mungkin bisa masuk surga Allah karena ada sekian banyak sejarah kelam dalam hidup dia dalam bentuk perilaku-perilaku dosa, maksiat dan kesalahan yang dia lakukan. Saya perlu sampaikan malam ini bahwa surga itu tidak akan diisi oleh orang yang tidak pernah berdosa sama sekali kecuali hanya sedikit. Surga tidak akan diisi oleh orang yang tidak pernah berdosa sama sekali kecuali hanya sedikit. Siapa yang sedikit itu? Enggak kelas kita itu. Para nabi, para rasul. Dan sedikit orang yang Allah selamatkan mereka untuk tidak berdosa. Mayoritas penghuni surga, bisa dikatakan lebih 90% penghuni surga itu orang yang pernah berdosa dalam hidup dunianya. Jadi jangan cemas dengan dosamu, tapi cemaslah kalau kau tidak bertobat dari dosamu. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang pernah berdosa tapi sudah bertobat kepada Allah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini start yang baik. Jadi kalau kemarin kita adalah orang yang terbiasa berdosa, itu adalah start yang baik untuk menjadi penghuni surga, apalagi di zaman sekarang. Karena orang yang buruk dan orang yang baik posisinya di hadapan Allah sama. Di Medan sekarang banyak kali orang mulai melakukan kebaikan-kebaikan sembunyi dan terang-terangan. Karena insya Allah bulan 12 ada event besar di Medan. Jadi mulailah sebagian orang yang tidak pernah subuh keliling rajin subuh keliling. Tidak pernah mendatangin orang untuk memberikan infak, rajin mendatangin orang untuk memberikan infak. Jadi artinya jangan mengukur kebaikan dari perilaku kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu.
Karena Allah tidak mengukur kita. Kalau bahasa hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat penampilanmu. Satu hari Nabi pernah mengatakan, kebanyakan penghuni surga yang duluan masuk itu adalah orang susah. Apakah orang senang atau orang kaya tidak bisa masuk surga? Bukan. Yang duluan masuk surga itu mayoritasnya adalah orang susah. Kenapa? Ya karena nggak ada yang mau dipertanggungjawabkan dari harta. Tanya rumah, kontrak. Tanya mobil, angkotnya. Tanya batu aki, cuma mimpi, tidak punya. Saya teringat batu aki ini memang banyak orang mulai aneh dan saya pikir terganggu pikirannya. Saya mohon maaf agak menyimpang sedikit, karena kemarin saya melihat televisi, ada orang jual batu aki harganya 2 miliar. Semula saya tidak berminat meneruskan untuk melihat itu berita, tapi akhirnya saya tungguin berita itu. Apa hebatnya batu yang 2 miliar itu? Rupanya setelah ditunjukkan, di batu yang kecil itu, setelah diasah, nampak sepatu di dalamnya atau gambar sepatu. Saya geleng kepala, mesti gambar sepatu saja sudah 2 miliar. Bagaimana kalau gambar rak sepatu di situ? Nah, itu agak masalah itu. Baik, kita balik. Wala yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan, bicara. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hatimu. Jadi Allah itu melihat apa yang kita buat, itu dari sumber hati kita, apa yang bergemuruh di sana, dan kenapa akhirnya itu tergerakkan keluar, itu yang Allah lihat. Saya kalau boleh belajar dari orang tua saya kemarin, yang alhamdulillah Allah memanggil dia menurut saya dalam keadaan husnul khatimah. Harusnya April berangkat umroh, tanggal sudah pasti. Ustadz yang membimbing saya, jadi dia sangat senang karena anaknya sendiri yang akan membawa dia berangkat. Tapi atas sesuatu peristiwa saya membatalkan keberangkatan saya. Lantas kemudian saya bicarakan kepada mereka, kepada keluarga semua. Akhirnya mereka sepakat untuk ditunda keberangkatan itu. 25 Mei kemarin. Akhirnya dia urus paspor dan semuanya. Setelah urus paspor dia datang ke rumah dan mengatakan kepada saya, apa yang harus saya urus lagi? Saya bilang, tunggu saja, insya Allah nanti berita-berita selanjutnya akan saya beritahu. Paspor kalau sudah selesai bawa sini. Saya ditelepon dari kampung, ini abah sedang sakit. Kemana telepon biar saya ambil. Ayo bah, sehat insya Allah. Nah, buat foto. Semangat, kata mak saya, dia semangat langsung bangkit dari tempat tidur dan berjalan mau ke Serbelawan untuk Oyong jangan. Akhirnya besoknya dibawa ke Medan. Seminggu kemudian Allah memanggilnya. Saya lama berpikir, rupanya saya gagal membawanya kemarin. Dan kenapa akhirnya saya harus membatalkan keberangkatan itu, padahal sebenarnya tidak ada alasan bagi saya untuk berangkat, karena Allah punya rencana lain untuk salah satu rombongan yang ikut itu, dan itu adalah orang tua saya sendiri. Artinya apa? Allah tidak mengizinkan dia berangkat ke sana. Allah hanya mengizinkan dia berhenti pada niatnya untuk berangkat ke sana. Dan niat ini itu bukan pekerjaan yang bisa kita deteksi. Kita tidak bisa mendeteksi orang seberapa ikhlas dia berbuat, enggak urusan kita. Karena tidak ada alat ukur untuk bisa melihat orang itu ikhlas atau tidak. Itu cuma Allah yang tahu. Dan si pelaku. Artinya, saya menceritakan itu sekedar untuk menyampaikan, begitu persiapan sudah dia siapkan. Sampai dia bilang sama tetangga saya waktu dia silaturahim, dia bilang, mulai hari ini aku tidak mau lagi melakukan apapun yang tidak benar. Kenapa? Aku mau berangkat umroh. Rupanya Allah tidak menghendaki dia. Jadi ukurannya itu saya maksud, jangan pernah mengukur orang karena dia rajin sholat maka dia pasti dan mungkin masuk surga. Tidak ada ukuran itu.
Saya mau menyampaikan sebuah cerita yang cukup menarik. Kabarnya di zaman Sultan Harun al-Rasyid. Sultan dulu sering belusukan, tapi nggak ketahuan. Ketahuannya melalui khabar mulut orang yang melihat dia belusukan. Ceritanya begini. Waktu itu dia mendatangi sebuah kota kecil, dan dia melihat ada satu jenazah yang terkapar begitu saja di pinggir jalan. Semua orang yang melintas meludahi jenazah ini. Sultan turun dan bertanya, ada apa dengan jenazah ini? Kenapa tidak kalian angkat ini? Dia dengan pakaian biasa, tidak ketahuan. Bukan kayak pemimpin sekarang mau belusukan semua TV ikut. Tidak ketahuan, tidak ada yang tahu dia siapa. Udah Pak, ndak usah diberesin itu, nggak usah udah biarin aja. Itu memang layak mati di situ itu. Sini, kasih tahu di mana rumahnya. Akhirnya orang bilang, itu di sana, di belakang sana. Oke, kalian bawa ini. Ayo kita ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, jenazah kaku ini langsung ditangisi oleh istrinya dengan histeris. Bukankah sudah kukatakan kepadamu jangan keluar rumah? Karena kalau kau meninggal atau terjadi seperti yang sekarang ini, maka tidak ada orang di kampung ini yang peduli lagi kepadamu. Dan ini sudah terjadi sekarang. Sultan aneh, kenapa dia? Tapi aku percaya bahwa kau waliullah, seperti yang kau bilang. Kau tidak butuh pujian makhluk, kau hanya butuh Allah. Ada apa dengan suami? Kau bilang bahwa orang di kampung tidak peduli dengannya, tapi kau bilang dia waliullah. Siapa ini? Pak, mungkin bapak juga tergolong orang yang pasti akan marah sama dia. Karena semua orang di kampung ini menuduh bahwa suamiku ini pezina, suamiku ini pemabuk, dan hari-harinya dihabiskan cuma untuk itu. Ceritalah kepadaku. Aku tidak tahu, aku tidak bisa menceritakan. Dan sekarang ini aku tidak mengerti, karena dia pernah mengatakan kepadaku, sabarlah engkau ya dek, karena kalaupun aku mati nanti, kau harus tahu, yang mensolatkan jenazahku adalah sultan dan orang-orang besar di negeri ini. Itu saja yang dia bilang samaku. Makin penasaran sultan. Ceritakan kepadaku ceritanya. Suamiku ini adalah orang biasa. Dia cuma pekerja di pasar. Setiap dia pulang ke rumah sore, dia membagi hanya 1/10 dari penghasilan kepadaku, dan selebihnya dia bawa ke lokalisasi pelacuran. Pulang dari lokalisasi pelacuran, dia membawa drum atau tempat minum tua, khamar, dan dia bawa pulang ke rumah. Itulah kenapa semua orang mengatakan dia ini pezina dan pemabuk. Jadi sebenarnya apa keadaan? Dia mengatakan kepadaku, sumpah demi Allah dia tidak pernah berzina, tapi memang tiap malam dia ke lokalisasi pelacuran. Penghasilan satu hari itu, dia datang ke lokalisasi pelacuran, dia pesan satu pelacur, dia masuk kamar bersama pelacur itu, dan kemudian dia mengatakan, aku sudah bayar kau, dan ketahuilah aku tidak ingin mengganggumu. Aku cuma ingin minta kau minta ampunlah sama Allah malam ini. Aku saksikan, aku sudah bayar. Saya sudah bayar kau satu malam. Maka solatlah, minta ampunlah kepada Allah, supaya Allah tidak marah kepadamu. Sujudlah kepada Allah. Dia tunggui pelacur itu solat, dia tunggui pelacur itu minta ampun, dan dia nasihati supaya tidak meneruskan perbuatan itu. Aku sudah bilang sama dia, bang, jangan bang. Abang jelek di mata orang, pelacur itu belum tentu tobat. Apa jawaban dia? Aku tidak peduli orang bilang aku jelek atau tidak, dan aku tidak tertarik bahwa dia belum tentu tobat apa tidak. Yang pasti malam itu dia tidak berzina, karena dia bersamaku, dia sujud kepada Allah. Itu saja. Terus cerita khamarnya, pulang dari komplek pelacuran dia beli khamar, dan kemudian itu Pak, tempat dia buang khamar itu. Dan aku bilang, untuk apa abang beli abang buang? Minimal ini yang bisa kubuat agar khamar yang kubeli ini tidak diminum oleh siapapun.
Itulah kenapa dia dituduh sebagai seorang pelacur, seorang yang biasa berzina, seorang yang biasa minum khamar. Sultan menitiskan air mata. Apa katanya? Kau tahu siapa aku? Semula aku tidak mau kasih tahu. Apa yang dibilang suami bahwa dia akan disolatkan oleh sultan dan pembesar negara, itu akan terbukti karena akulah sultan. Dan yang ikut bersama aku ini adalah pembesar negeri ini. Dua cerita ini saya sampaikan hanya sekedar menyampaikan bahwa Allah tidak mengukur seseorang dari apa yang dia buat, seberapa banyak itu. Tapi Allah mengukur seseorang dari apa yang bergemuruh dalam hatinya di saat dia melakukan sesuatu itu. Yuk, kita belajar dua hal ini, Ramadan dan Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mengutip beberapa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Satu hal yang saya catat dalam bahasa saya adalah dua peristiwa besar ini adalah peristiwa yang sebenarnya Allah rencanakan secara khusus. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang langsung tarbiyah imaniyah. Jadi babnya itu adalah pendidikan keimanan. Sementara bicara Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa yang dimaksud beriman? Kalau orang-orang ustaz-ustaz bilang al-iman tasdik bil qalb. Iman itu adalah apa yang kau benarkan di hatimu. La syak, la haraj fi qalbi. Sesuatu yang tidak meragukanmu dan tidak memberatkanmu, itu iman. Iman itu hakikatnya adalah sesuatu yang kau benarkan di hatimu. Apa itu? Yakin. Yakin itu apa? Kau tidak perlu lagi memikirkannya, karena itu bukan wilayah kerjamu. Beriman itu seperti itu. Ada dua aspek beriman. Ada wilayah yang kau boleh ikut serta memikirkannya, maka pergunakan kemampuan berfikirmu di situ. Tapi ada wilayah yang tidak urusanmu di situ. Kau cuma kusuruh kerja di situ, hasilnya urusanku. Yakin itu adalah wilayah ketika Allah mengatakan la raiba fi, bahwa jika kau ingin mendapatkan kebenaran sampai kepada titik kebenaran yang kau cari itu, ini Quran adalah panduannya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jangan pernah meragukan Quran. Pak Ustaz, beriman ini kan wilayahnya agak unik, ini abstrak. Saya mengatakan kita sering gagal memahami Islam karena kita sering mendekati Islam dengan cara pendekatan orang lain yang beragama lain mendekati agamanya. Kita harus mendekati Islam dengan satu kaidah. Pertama, Islam ini proyeknya Tuhan. Ketika kemarin di negeri yang kita belum hadir waktu itu, Allah menciptakan ayah kita, dan kemudian dia melakukan test drive. Kalau bahasa mobil, manusia ini adalah manusia yang waktu mau diciptakan malaikat itu merontak gitu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau mau menciptakan yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Malaikat ini tidak akan pernah bisa lebih baik dari manusia. Ini mungkin saya agak provokatif ini. Jangan pernah bermimpi jadi malaikat, karena malaikat itu bukan makhluk yang dinamis itu. Dia sejak diciptakan ya begitu itu. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud sampai kiamat dia sujud. Ada malaikat yang diciptakan berdiri sampai kiamat dia berdiri. Ada malaikat yang diciptakan untuk kerja di neraka, tidak pernah keluar dari neraka seumur hidupnya. Jadi ada malaikat yang masuk neraka karena kerjanya di neraka. Kenapa saya bilang tidak perlu, jangan tertarik dengan malaikat? Karena malaikat itu sejak dia lahir adalah makhluk yang tidak pernah diberikan bekal nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya diciptakan untuk taat dan tidak punya chosen, tidak ada pilihan. Kau lahir, kau begini, titik, sudah. Dia tidak punya pilihan. Sehingga ketaatan malaikat bukan prestasi.
Allah mau satu ketaatan yang prestatif, dan itu diberikannya sama kita. Mau nggak? Karena ketaatan yang prestatif itulah yang Allah banggakan sebagai makhluk terbaik. Malaikat taat bukan prestasinya, tidak ada kelebihannya. Dia memang diciptakan dengan karakter seperti itu. Sampai kapanpun dia akan seperti itu. Maka malaikat ketika melihat ada makhluk yang mau diciptakan sebagai khalifah, dia tidak setuju. Kenapa? Karena dia cuma melihat apa yang pernah ada. Maka Allah katakan, inni a'lamu bima la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah ciptakan Adam. Setelah diciptakan, Allah kasih kepada Adam ilmu. Dan kemudian Allah bilang, Adam, presentasi. Ambihum bi asma'ihim. Bicarakan sama mereka. Adam pun kalau bahasa kita pakai infokus, mungkin pakai infokus lagi. Saudara-saudara, bumi tercipta dari susunan seperti ini. Nah, ini ada hutan. Hutan ini ada kayu. Kayu bisa diolah menjadi hutan ini ada pohon. Pohon bisa diolah jadi kayu. Kayu bisa dibuat ini. Kemudian di dalam bumi ada sekian lapisan, ada kandungan ini, dan dia akan bisa diolah jadi ini. Terkagum-kagumlah para malaikat. Kami tidak sangka ternyata makhluk baru yang kau ciptakan ini dahsyat Tuhan. Apa titik lebihnya? Akal. Maka anak-anak kita seringkali salah itu. Ada di TV itu apa? Ganteng serigala. Saya sering mengatakan masih lebih bagus jelek-jelek manusia. Walaupun serigalanya ganteng. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau Tuhan, kami enggak ngerti kecuali apa yang kami tahu dan apa yang Kau kasih tahu sama kami. Sementara makhluk baru yang bernama manusia ini Allah berikan kemampuan berinovasi. Coba lihat itu. Bisa berinovasi untuk mengolah tumbuhan menjadi besi, menjadi kandungan-kandungan alam menjadi, pokoknya berubah dari, dan bisa melakukan terobosan terus-menerus. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah sempurnakan kemuliaan bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah jadikan manusia pada bentuk sebaik-baik. Subhanallah. Itu kita ini. Selesai tes. Pada waktu tes pertama ketahuan satu masalah, setan iblis tidak terima. Usjudu li Adam. Kasih hormat kalian sama Adam. Fasajadu, maka sujudlah semuanya illa iblis. Aba. Apa makna aba? Dia tidak mau, dia enggan. Ya iblis, apa yang menghalangmu untuk sujud kepada Adam padahal aku memerintahkannya? Dia bilang apa? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia cuma dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Kenapa iblis? Karena struktur kepribadian iblis berbeda dengan malaikat. Malaikat apa perintah dia taat, iblis tidak. Ada struktur lain yang namanya nafsu yang sangat dominan sama dia. Ketika dia berada pada titik nyaman bahwa dia adalah makhluk yang lebih sebelum Adam dan dia berharap dialah khalifah itu, akhirnya dia gagal. Oke, kalau begitu kau tidak mau, tidak ada masalah. Skenario berjalan terus. Tes pertama Adam berhasil mengatasi malaikat dan iblis. Tes kedua, ini yang paling sulit, nyari ngetes orang di mana? Di surga. Nafsu itu, nafsu, keinginan itu kalau di dunia tidak ada kesenangan yang bisa membuat orang berhenti. Itu dunia. Jadi nafsu ini dia terus mengalami progresi, terus menerus, ya, sampai pada titik dia mati. Maka Nabi mengatakan anak Adam ini kalau bicara mencari kesenangan dunia dan harta, itu sampai tanah disumpalkan ke mulutnya baru dia diam. Kalau dapatnya satu gunung emas, dia akan cari gunung emas yang lain itu. Itu karakter manusia di dunia ini. Dia tidak akan pernah berhenti. Maka Adam ditaruh di surga. Apa itu surga?
Kata Nabi, "Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar." Yang mata manusia tidak pernah melihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terlintas pada ambisi seorang manusia ada kesenangan seperti itu. Kalau bicara kesenangan, kita jangan bicara pada orang susah, Ibu, Bapak. Kita harus bicara orang miskin. Kalau dia berjalan di rumah orang yang besarnya luar biasa rumahnya, mungkin dia akan berhayal, alangkah indahnya aku tinggal di rumah itu. Kenapa? Karena dia belum punya itu. Orang yang paling kaya di muka bumi, ternyata kesenangannya bukan lagi mengumpulkan kekayaan, tapi membagi-bagi kekayaannya. Itu berbeda itu. Kalau kelas kita masih senang ngumpulin harta, itu masih kelas middle to lowest itu. Bill Gates, dia punya kesenangan membagi sekian 40% minimal dari keuntungan hartanya kepada orang-orang susah. Dan coba perhatikan orang-orang yang tidak lagi mengumpulkan harta, kenikmatan hidup sama dia adalah dia bisa memberi pada banyak orang. Maka jangan mengatakan bahwa nafsu hanya akan mencari, menumpuk, tapi nafsu juga bicara dengan kebanggaan. Di Medan ini ada orang yang kalau menyumbang dia mau setiap gedung itu harus nama dia. Apa tujuannya? Dia tidak lagi bicara agar orang memberi duit sama dia, tidak itu. Tapi dia bicara bahwa satu hari kelak ketika aku tidak ada, orang tahu bahwa aku sudah berbuat pada orang banyak. Atau anak cucuku bisa melihat bahwa ini yang dilakukan kakek mereka dalam hidupnya. Kita mendengar nama seperti Rudolf Pardede misalnya. Beliau pernah jadi gubernur, wakil gubernur, jadi anggota DPD, tapi pernah mau jadi anggota, masih mau menjadi wali kota lagi. Apa yang dia cari? Kalau harta dia sudah punya. Kalau gaji dari gubernur mungkin jauh lebih rendah dari hartanya. Jadi apa yang dia butuhkan? Ada satu kebutuhan untuk dihargai orang banyak. Jadi kesenangan nafsu itu macam-macam sebenarnya, dan itu ada semua di surga. Silakan membayangkan apa saja, apa yang kita butuhkan. Bagaimana setiap aku pergi ke semua tempat orang akan melihatku, hormat kepadaku, menyalam tanganku, menyapaku. Maka surga disediakan jauh lebih baik dari itu. Nabi mengatakan kesenangan dunia dibanding dengan kesenangan surga seperti kau ambil telunjukmu, kau masukkan ke dalam lautan, maka air yang tersisa di telunjukmu itu adalah kesenangan dunia, sementara lautan itu adalah surga. Oke, Adam ditaruh di sana. Ada ibu yang stres karena mulai muncul hitam-hitam di wajah. Kenapa itu muncul? Karena faktor usia semakin menua. Jangan takut, surga tidak ada tuanya, tidak ada baunya, tidak ada jeleknya. Setiap saat bertambah kecantikan. Perempuan surga adalah perempuan yang tidak pernah mau melihat laki-laki lain di surga kecuali suaminya. Kenapa? Karena setiap hari suaminya bertambah ganteng. Demikian juga laki-laki surga. Saya pernah masuk satu rumah, yang rumah itu di atasnya lantai begini, di bawah berjalan ikan. Saya yakin mahal dia membuat itu, sehingga kita bisa berjalan di atas yang di bawahnya ada ikan. Surga itu, rumah kita itu, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Dan 4 jenis sungainya, bukan satu. Ada sungai air tawar yang tidak berubah warna dan rasanya. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Tolong bilang pahami ya, sungai. Kalau namanya sungai, lengkap dengan ikan-ikan yang juga akan berenang di dalam sungai itu. Bayangkan di rumah kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Luar biasa. Ada pohon yang melintas di bawah pohon itu orang baru bisa lewat, satu pohon saja 500 tahun perjalanan. Jangan bayangkan tubuh kita sebesar seperti sekarang ini. Tubuh kita akan setinggi sekitar 30 meter. Karena Adam diciptakan 30 meter, maka kita akan hidup di surga dengan tingkat tingginya seperti tingginya Adam, dan usianya rata-rata di sekitar usia 20-an tahun. Orang-orang surga itu tidak ada lagi yang lain kecuali menikmati.
Dalam sebuah hadis diceritakan, seorang penghuni surga ketika pertama kali dia melihat istrinya, dia akan terpana melihat kecantikannya dalam masa 40 tahun. 40 tahun, coba nengok muka istri saja. Jangan takut, kelamaan Ustaz, nanti takut mati. Tidak ada matinya lagi. Di surga ini, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah di surga. Fakula minha haitsu syi'tuma. Makan semua apa yang kau suka, makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan deketin pohon yang satu ini. Inilah penyakit manusia. Larangan itu sering buat dia penasaran. Awalnya tidak ada sih. Syaitan begitu dilaknat Allah, hari-harinya adalah belajar, mempelajari manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana titik lemah manusia, karena muncul dendam dia sama manusia. Dia harus rusak, dia harus hancurkan ini manusia. Ketemu baknya, ketemu titik lemahnya. Akhirnya dia datang dengan satu bahasa yang sederhana. Kau kan iblis. Tenang. Inni lakuma minan nasihin. Aku cuma mau ngasih nasihat saja sama kalian. Kalian kan tahu, dulu pun aku tinggal di sininya. Cuma aku diusir oleh Allah. Aku tidak mau ada lagi yang diusir oleh Allah. Aku tidak mau. Terserah kalian mau terima atau tidak, terserah. Aku sudah belajar tentang surga, berapa jumlah rumah, bungalow, villa, semua aku tahu. Dan aku mau kalian semua tetap di sini. Gimana di sini? Enak nggak ada? Enak. Mau kau dikeluarkan dari sini? Oh tidaklah. Kalau kau tidak mau, kenapa kau tidak belajar? Coba perhatikan. Kenapa Allah larang kau untuk mendekati pohon ini? Ya memang dilarangnya. Kenapa tidak berpikir? Bukankah Allah sudah kasih otak samamu? Kau kan bukan malaikat. Kalau malaikat begitu dilarang, kau jangan berpikir. Laksanakan. Maksudmu? Kenapa Allah larang kau dekatin pohon itu? Tahu kau maksudnya? Supaya kau bisa cari tahu kenapa. Tengok kena lama kali kau berpikir, maka aku kasih tahu sama. Tapi terserah, kau mau terima atau tidak itu urusan. Yang penting aku kasih tahu. Itu nama pohonnya adalah pohon khuldi. Buahnya itu adalah buah yang unik, yang kalau kau makan maka kau akan kekal di surga. Dan supaya kau tahu, sepertinya Allah tidak merencanakanmu kekal di surga. Coba bayangkan ini. Apa tidak rasional? Apa tidak meyakinkan ini? Kalau Adam beralasan, ya tapi sudah dilarang, kau bukan malaikat. Bukan asal begitu datang perintah kau laksanakan tanpa berpikir. Kau dikasih otak itu maksudnya supaya kau pikirkan itu. Coba bayangkan, apa tidak mengesankan itu? Akhirnya bingung Adam. Terserah. Kalau kau tidak mau, tidak ada masalah. Aku cuma kasih nasihat. Luar biasa cara iblis itu. Akhirnya tanpa konfirmasi Adam pun makan. Begitu Adam makan, Allah marah semarah-marahnya. Bukankah sudah aku bilang bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua? Kenapa kalian makan? Tidak bisa bicara. Kalau begini ceritanya, keluar, turun kalian ke dunia. Apa yang menyebabkan Adam makan? Pertama, tipu daya dari iblis. Kedua, rasa khawatir bisa dikeluarkan dari surga. Ini masalah terbesar manusia. Keluar dari titik nyaman, itu sulit. Ada sebuah perusahaan yang kalau ada orang mau pensiun, sering mengundang saya untuk memberikan motivasi bagi calon pegawai yang mau pensiun, supaya jangan mengalami post power syndrome. Kenapa bisa terjadi? Jawaban itu keluar dari titik nyaman itu bukan pekerjaan mudah. Berapa banyak manusia ingin mempertahankan titik kenyamanan hidupnya. Anak gadis begitu dia muncul jerawat di wajahnya, dia takut sekali ada jerawat. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami itu. Apalagi jerawat itu banyak. Orang kaya atau pejabat-pejabat begitu. Saya pernah mengalami masa politik. Saya tanya teman-teman saya yang mengalami periode kesekian dari jabatannya, saya tanya, kemarin waktu pertama menjabat masuk berapa habis? Saya 400 juta Ustaz. Oke. Sekarang periode ini saya habis lebih 1 miliar.
Artinya apa? Mempertahankan itu ternyata dia rela untuk mengeluarkan lebih banyak lagi ketimbang waktu merebutnya. Karena waktu merebut dia belum dapat merasakan apa-apa. Sekarang begitu dia sudah duduk dan enak, dia khawatir itu hilang. Apapun akan dia buat untuk mempertahankan itu. Itu yang dimaksud dengan titik nyaman itu. Berapa banyak orang tidak berani keluar dari situ? Karena dia mengira itulah dunianya yang sekecil itu. Berapa banyak orang yang tidak memiliki kemampuan pun akhirnya dia tidak berani keluar dari posisinya. Kenapa? Bukan masalah dia mampu atau tidak mampu, tapi di situ sudah kadung nyaman rasa dia. Itu yang terjadi pada Adam alaihissalam. Oke lah, sekarang kita sudah di sini. Kita anak cucunya. Seakan-akan Allah bilang sama kita, ingat ya, bapak kalian dulu keluar bukan karena persoalan siapa yang menyebabkan dia keluar, dirinya sendiri. Nabi pernah bilang, kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Jadi kalau nggak mau tidak bisa dia masuk surga. Ingat, kalian mau masuk surga? Mau. Oke. Kalau memang mau masuk surga, tahu nggak apa yang harus kalian lakukan supaya bisa dapat masuk surga? Ada satu ayat dalam Quran di surah An-Nazi'at kalimatnya begini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ternyata masuk surga tidak sulit. Siapa yang mampu, yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan mampu menahan nafsunya dari semua keinginannya, maka surgalah tempat kembalinya. Ustaz, kenapa harus cerita surga? Kita kan di dunia. Dunia tidak lama. Selama-lama kita hidup di dunia ini paling 2 jam. Hitungan akhirat. Ukuran hidup 100 atau 80 tahun. Maka semua kesenangan yang kita dapat, ini pinjaman, cuma ngena-ngenain mata saja ini. Karena kita di saat kematian datang, semua orang mati, akan kita ketahui betapa miskinnya dia sebenarnya di hadapan Rabbnya. Mana hartanya, mana jabatannya, mana semua teman-temannya, mana popularitasnya. Semua berhenti karena itu milik dunia, bukan milik dia. Harta itu milik dunia, popularitas itu milik dunia, kekayaan itu milik dunia, jabatan itu milik dunia. Dan ingat, dunia tidak peduli cara baik atau cara buruk, dia mau diambil. Peganglah uang di kantong kita. Tanyalah kepadanya, apakah untuk mendapatkanmu aku harus menjadi orang soleh dulu? Dia bilang tidak. Kau boleh ambil aku dengan cara merampok, kau boleh ambil aku dengan cara mencuri, kau boleh ambil aku dengan cara yang salah. Itu dunia. Kau boleh ambil aku dengan cara yang tidak benar. Itu dunia. Lihatlah ada orang-orang yang mengambil popularitasnya tidak dengan cara yang Allah suka, karena dunia tidak peduli itu. Dunia adalah tempat yang silahkan ambil semua kesenangan di sini dengan semua cara. Tapi surga hanya ada satu cara. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tidak bisa diambil dengan cara licik. Surga tidak bisa diambil dengan cara merampok. Surga tidak bisa diambil dengan cara mencurinya. Surga hanya bisa diambil dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya saya bilang tadi di awal, ini peluang masuk surga ini. Kalau makanya ada doa yang dianjurkan, balighna Ramadan. Kenapa? Udah jahat kali aku Tuhan. Sepanjang 10 bulan, 11 bulan terakhir sudah jahat sekali. Janganlah kau matikan aku sebelum aku datang Ramadan ini. Aku bisa hidup di Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu ternyata diklat untuk membentuk manusia bertakwa. Siapa itu manusia bertakwa? Allah bicara takwa bukan bicara masjid loh Pak. Allah bicara takwa bicara negara. Coba perhatikan ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu bicara negara. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Allah akan keluarkan berkah dari langit, dari bumi. Apa itu berkah? Tukang tanam kita suruh tanam sawit. Kita kasih pupuk yang unggul sama dia. Kita kasih jadwal kapan dia harus mupuk, kapan dia harus kasih air, kapan dia harus, pokoknya jadwal perawatan sampai panen kita kasih sama dia. Jangan lupa ya, kalau kita orang yang belajar Quran, Quran pernah cerita tentang orang yang kerjanya berkebun.
Malam-malam mereka bilang, nah ini Masya Allah, saya ambil ilustrasinya menarik itu. Jangan pernah melakukan event kebahagiaan dalam perusahaan kita ini tanpa menyertakan anak-anak itu tadi atau orang-orang susah. Saya mohon ini mohon maaf nih, kayaknya kesan ya seperti kata Pak Dirut tadi, itulah kenapa saya pakai baju yang beda, Pak. Seperti Bapak juga mungkin. Saya tadi sebenarnya ngangkat dari lemari baju putih. Cuma syukur rupanya itu peringatan seperti ada detak khusus rupanya. Begitu saya angkat, saya pindahkan, saya bilang sama istri, masukkan itu ke mobil. Terakhir saya berpikir, enggak usah lah, baju yang ini saja. Nah, supaya lebih enak ceritanya. Karena tadi kalau saya datang baju putih mungkin dikira sama pegawai. Nah, jadi sekarang saya datang baju ini. Nah, saya bisa bilang dari sekarang, tolong apapun kegiatan kita yang bicara tentang gembira, jangan pernah tidak menyertai orang susah bersama kita. Karena Quran itu ada satu potong paragraf bicara tentang orang yang besok dia mau panen. Malam orang itu bisi-bisi, besok kita panen, tolong jangan sampai bocor ke orang susah. Kenapa? Nanti orang itu datang cuma ngambil saja, capek tanam kita, orang itu tinggal enaknya saja. Kira-kira begitu. Akhirnya malam mereka tanpa tidak nyenyak tidur karena berhayal panen akan. Tapi begitu mereka sampai ke kebun mereka melihat kebun itu sudah hancur berantakan karena ada angin puting beliung yang menghancurkan panen itu. Dan mereka tidak bisa mengambil panen. Itu makna berkah. Kita bisa capek menanam, merawat, tapi siapa yang membuat dia tumbuh? Adakah intervensi otak kita di situ? Kita hanya bicara sunnatullah Ustaz, sebab akibat Ustaz. Kalau kita tanam maka dia akan tumbuh. Oh iya baik, tapi siapa yang membuat sunnatullah itu? Ayo kita lihat sunnatullah di Makkah, di Masjidil Haram. Bapak-bapak semua sudah pernah ke sana mungkin. Bapak lihat itu Safa Marwah. Bukankah itu tempat di mana rute yang dilakukan oleh Hajar? Siapa Hajar? Seorang yang mengawali hidupnya di Mekah dengan satu kalimat. Mau kemana kau wahai suamiku? Ibrahim tidak jawab. Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Mau kemana kau? Ibrahim tidak jawab. Kalau bapak memahami kemana Ibrahim mengarah, nanti di Makkah itu kan ada namanya Syari' Ibrahim Khalil. Kalau kita dari Hilton, Zamzam Tower, itu ada jalan, terus nanti jalan itu kan membelah dua. Satu Syari' Al-Hijrah, satu Syari' Ibrahim Khalil. Syari' Ibrahim Khalil itu adalah jalan yang dilalui Nabi Ibrahim sampai ke arah Misfallah. Disitulah Hajar mengejar Ibrahim. Sampai akhirnya Hajar balik ke belakang. Kenapa? Ketika dia bertanya, apakah kau tinggalkan kami di sini atas perintah Allah? Maka jawab Ibrahim, ya, tawakkaltu ala Allah. Kalau begitu aku tawakal, kata Hajar. Dia pun balik ke arah Ka'bah. Sudah? Kalau Syari' hijrah itu laluan jalan yang dilalui Nabi waktu berangkat hijrah. Baik, saya ulangi. Apakah tawakal ini langsung diam? Tidak. Saat air susunya sudah mulai mengering, saat kirbah sudah tidak ada air, Hajar pun mulai mencari-cari air di kisaran Bakkah. Dia pergi ke arah Bukit Safa, bukit tertinggi yang dekat di situ, dan turun ke arah Marwah, naik lagi ke Safa, turun lagi ke Marwah, naik lagi ke Safa, turun lagi ke Marwah, sampai 7 kali. Saya mau tanya, di mana airnya muncrat? Siapa yang munculkan air itu? Kalau bahasa Quran, i'malu, kau kerjakan saja pekerjaanmu. Kalau momentumnya sudah tepat, urusanku akan memberikan jawaban atas pekerjaan. Ternyata Allah muncratkan air bukan antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah itu adalah wilayah ikhtiarmu, itu kerjamu di sana. Aku akan mengerjakan pekerjaanku di sini, antara Safa, Marwah dan Ka'bah. Muncullah Zamzam. Untuk siapa air itu diberikan Allah? Bukan untuk Hajar. Itu untuk orang yang datang ke sana, yang percaya kepada Allah sampai kapanpun. Dan kita sudah sempat meminum airnya. Artinya apa? Sebab akibat itu di ruang otakmu. Sebab akibat itu seperti Muhammad berjalan dari Makkah menuju Palestina. Itu sebab akibat.
itu wilayah berfikirmu, itu urusanmu. Kau bisa buktikan di situ. Tapi ketika Muhammad naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menuju Mustawa, itu urusanku. Aku yang atur. Aku bisa rubah yang panas tidak membakar, dan aku sudah buktikan. Aku pernah buat lautan berubah menjadi jalan, dan aku sudah buktikan. Coba carikan sebab akibat di situ. Aku pernah membenarkan Muhammad memanggil bulan dan membelahnya, dan itu sudah terbukti. Berlakukah hukum sebab akibat di situ? Ini yang saya bilang wilayah tawakal atau wilayah iman tadi. Dan ini wilayah yakin yang tidak perlu kita menyertai kemampuan berfikir kita di situ, hanya dibutuhkan kepercayaan penuh kepada Allah di situ. Ketika kita sudah tanam, makanya saya sering mengatakan, jangan pernah membiarkan apapun pekerjaan kita tanpa berhubungan dengan Allah. Jangan. Karena di semua wilayah kerja kita itu ada peran Tuhan yang kita butuhkan. Kapan? Di saat kita tidak lagi sanggup mengolah sebab akibat itu. Tanya sama dokter. Ketika kita sudah diurus dengan semua pola medis yang paling canggih, dan akhirnya pada saat malam terakhir orang tua saya, akhirnya saya ditelepon jam 1:30 malam, "Bang, cepat kemari bang, Abah sudah kritis." Yang saya lakukan pertama sekali, saya tidak membangunkan istri saya. Saya sholat sunat 2 rakaat semampu saya, seberapa banyak saya mampu. Saya cuma berdoa satu, Tuhan, kalau ditanya kepada kami lebih ingin dia hidup bersama kami. Tapi malam ini sepertinya kau akan menentukan kehendak-Mu. Silakan Tuhan. Tapi izinkan kami tidak terganggu keyakinan kami kepadamu jika kau panggil dia malam ini. Siap saya sholat, saya bangunkan istri saya. Kami pun berangkat. Cepat bang, jangan lama bang. Sampailah 5 menit sebelum nyampe, beliau sudah dipanggil Allah. Saya tidak kesempatan lihat beliau menghembuskan nafas terakhir. Tapi saya tanya, bagaimana ceritanya setelah beberapa waktu? Sampailah dokter mengatakan, bang, setelah dia naik sesak napasnya, terus dokter bilang, sudahlah, berdoa-doa sajalah kalian. Bukankah doa itu pekerjaan tertinggi sebenarnya? Dan itu bukan pekerjaan rendah. Bukankah doa itu adalah saran dokter setelah dia tidak sanggup mengerjakan pekerjaannya? Ada dokter yang begitu di awal dia bilang, "Alah udah Bu, berdoa saja." Tidak. Saya akan berusaha maksimal. Di saat dia sudah tidak sanggup lagi, dia akan panggil, "Mana keluarganya?" "Sini." "Kami sudah berusaha maksimal, Pak. Tapi terus terang situasi pasien belum membaik." Jadi apa yang harus kami lakukan, Dok? Berdoa. Bukankah berdoa itu pekerjaan yang tinggi, bukan pekerjaan yang rendah? Bukankah berdoa itu menjadi mahal bagi orang yang punya duit, tapi menjadi sesuatu yang menunjukkan kepemurahan Allah bagi orang yang tidak punya duit? Ya Tuhan, aku tidak ada uang untuk membawa anakku ke dokter. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku cuma bisa punya air ini, Tuhan. Aku minta kepadamu, jadikan ini obat ya Allah untuk menyembuhkan anak. Kenapa aku harus minta kepada Allah? Karena dialah penyembuh. Wa huwa yashfi, dia yang kasih sembuh. Subhanallah. Maka Nabi pernah mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti kalian beribadah. Seorang sahabat pernah nangis sejadi-jadinya di masjid. Nabi tanya, kenapa kau? Aku susah kali ya Rasul. Kenapa susah? Apa masalah? Doakanlah kepada Allah supaya rezekiku banyak ya Rasul. Rezeki itu berbanding lurus dengan keimananmu. Semakin kuat imanmu, rezekimu makin banyak. Dan rajinlah istighfar. Saya membaca hadis ini awalnya nggak ngerti loh Bu, Pak. Rezeki itu berbanding lurus dengan keimanan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu di sini, kalau saya sebut rezeki, konotasinya kemana? Yang paling banyak saya dapat, rezeki sama dengan duit, rezeki sama dengan harta, rezeki sama dengan jabatan, rezeki sama dengan sukses. Itulah rusaknya iman kita. Saya sering mengatakan, bukankah rezeki dari Allah kalau setiap malam Allah bangunkan kita dan Dia suruh kita sujud kepadanya? Bukankah rezeki dari Allah di tengah kesibukan kerja kita masih sempat membaca Al-Quran? Presiden Umar bin Abdul Aziz itu lagi rapat penting, rapat kabinet. Kalau bahasa kita tengok jam, saudara-saudara saya mohon maaf, saya izin sebentar. Rapat kita skors. Saya minta waktu 15 sampai 20 menit. Dia keluar.
Siapa yang ngasih kabar apa yang dia lakukan? Ajudan. Ngapain presiden? Baca Quran. Loh. Jadi izin sebentar keluar itu ngapain? Baca Quran. Ketika ditanya, Pak Presiden, rupanya Bapak cuma mau baca Quran. Iya. Saya belum selesai 1 juz hari ini. Artinya, bukankah rezeki di tengah kesibukan mengelola negara, Allah masih kasih waktu sama dia baca Quran? Bukankah rezeki kalau di rumah kita ada anak-anak soleh? Bukankah rezeki kalau hati kita lembut di saat kita didengarkan ayat Quran? Tidak disibukkan dengan harta? Ya Allah, rezeki itu sebenarnya tidak sekedar. Makanya semakin tinggi keimananmu, maka semakin tinggi rezeki. Pak Ustaz, jadi bagaimana dengan orang yang mengumpulkan harta? Hati-hati, bisa jadi itu istidraj. Apa yang dimaksud istidraj? Kalau harta, sesuatu yang kau dapat dan kau kira itu karunia, tapi setelah kau dapatkan tidak membuat kau semakin dekat dan cinta kepada Allah, maka khawatirilah bahwa yang kau dapat itu bukan rezeki, tapi istidraj. Saya ulang sekali lagi, sesuatu yang kita kira itu rezeki, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu kesenangan, tanah luas, mobil banyak, simpanan rame, itu kan yang kita anggap sebagai rezeki. Jika kau tidak merasakan ketundukanmu kepada Allah semakin tinggi, rasa manis ibadahmu semakin menguat dan mengental, dan cintamu tidak muncul kepada Allah, maka curigai bahwa itu bukan rezeki sama Allah, tapi itu istidraj. Apa istidraj? Sampah yang kau kira harta, tapi bukan. Dan dia hanya akan menyulitkanmu di hadapan Allah dengan mempertanggungjawabkan yang tidak pernah kau gunakan untuk taat kepada Allah. Nah, ini wilayah tawakal itu di sini sebenarnya. Dan kenapa Nabi disuruh naik ke langit? Kemana itu? Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Istana. Dan kemudian naik lagi ke mustawa. Apa itu mustawa? Singgasana. Muwajahah dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiyya. Kita bermuwajahah, langsung face to face. Artinya, mohon maaf saya, Pak Gubernur itu teman saya itu. Saya sering kali ceramah di mana-mana begitu. Kayaknya semua nomor dia saya punya. Sampai kontak media sosial dia saya punya. Tapi saya tidak pernah bisa punya keyakinan kapan saja saya telepon dia akan angkat telepon saya. Karena sepertinya berlaku sunnatullah, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin susah dia diakses oleh rakyat. Kadang belum tinggi, masih kepling, udah susah, pakai jam tidur segala lagi. Assalamualaikum, Bu, Bapak ada? Tidur? Kapan? Bisa dibangun? Aduh, nggak bisa Pak, lagi tidur siang. Masih kepling, naik ke lurah, naik ke camat, naik ke bupati, naik ke gubernur, coba naik ke presiden. Pemilik matahari, pemilik bulan, pemilik bumi, pemilik jantung kita itu bilang sama kita, jika kau butuh aku, kapan saja kau mau, aku datang. Mi'raj itu ini. Kenapa? Dia tahu kali kita ini kayak mana. Dia tahu kali itu. Dia tahu kali, dia bilang sama kita, aku maunya kalian ini semua masuk surganya. Tak mau aku kalian masuk neraka. Itulah kenapa aku sediakan keampunan jauh lebih banyak dari dosa kalian. Jadi jangan takut minta ampun. Allah tidak bosan mengampunkan sampai seorang hamba itu sendiri yang bosan minta ampun kepada Allah. Jangan takut. Aku tahu itu. Dan solat ini, saya sering kali buat ilustrasi begini. Ini seperti seorang anak yang usia 3 tahun tapi dilepas pergi ke New York sama orang tuanya. Ke Kuala Namu saja nggak diantar, apalagi ke New Yorknya. Dilengkapi map, GPS, alat detektor, duit, kartu kredit, semua disiapkan. Tapi tidak diantar, dia pergi sendiri. Suruh urus sendiri. Bagaimana perasaan orang tua? Bisa tidur nyenyak enggak itu? Allah jauh lebih cemas ngelepas kita ke dunia ini darikan orang tua yang ngelepas anaknya pergi sendiri ke New York sana. Jauh lebih cemas. Dia tidak mau kita salah. Itulah kenapa dikasihnya 5 kali sehari semalam sama kita. Kalau ada masalah apa-apa, lapor sama saya. Bilang. Kalau butuh duit, bilang. Kalau ada masalah yang menyedihkan, bilang.
Aku tidak tega kalian minta sama aku sebelum tangan kalian turun tidak aku kabulkan. Biar ud'uni astajib lakum. Minta sama aku kabulkan. Udah jangan malu. Apapun posisi hidup kalian tetap punya masalah. Jangan lupa, karena nafsu kalian itu tidak pernah mau kalian tunduk sama aku. Setan itu tidak pernah mau kalian. Setan itu dia tidak tertarik tengok kita orang baik, tetap dia rusak kita. Kenapa? Baik pun dia sama kita masuk nerakanya dia. Maka itulah kenapa dia tidak peduli sebaik apapun kita, dia akan berusaha merusak kita. Anehnya kadang-kadang baru bisa sholat 5 waktu saja kita udah merasa soleh. Padahal sholat itu kewajiban. Kemarin alhamdulillah Pak Dirut yang kita rancang saya keliling pengajian sudah berjalan 3 kali. Alhamdulillah. Kemarin terakhir saya Dola Ilir, saya ketemu orang yang terakhir nggak bisa ngangkat kepala, dia tunduk saja. Kenapa? Bangun setengah 6 tapi sholat subuh tak pernah. Saya bilang, ini yang bisa buat produksi bisa tidak benar ini di kebun ini. Nah itu, makanya dia terus tunduk saja. Jadi saya bilang, gini aja Pak, bangun setengah 6, Bapak mandi, sarapan, nonton TV, nggak apa-apa. Nanti sampai kantor jam berapa? Kalau sampai kantor, saya nanam Pak. Pas nanam, begitu sampai diturun di dalam kebun itu, yang pertama Bapak kerjakan sholat subuh. Tapi udah siang Pak, jam 8. Loh, nggak apa-apa, untuk Bapak bisa itu. Kenapa? Kan nggak mungkin dia dipaksa sholat subuh awal waktu, sementara imannya tidak cukup untuk bisa di awal waktu. Tapi tidak ada exception di mana dia boleh tidak sholat subuh. Coba carikan sama saya. Kalau orang jadi perampok lantas tidak boleh sholat subuh, kan tidak ada kan? Beda perampok muslim sama perampok kafir. Perampok muslim kalau azan berhenti. Bentar ya Pak, saya mau sholat bentar dulu. Itu perampok muslim. Kenapa? Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarkis shalah. Beda muslim sama kafir itu meninggalkan sholat. Maaf ya, sejelek-jelek orang Islam tidak ada alasan dia boleh meninggalkan sholat. Saya punya teman kemarin, beberapa waktu lalu saya ketemu sama dia, pengusaha kapal di Batam. Dia bilang apa? Cuma saya masalah satu Bang. Apa masalah? Saya belum sholat Bang. Itulah kamu. Saya kebetulan diajaknya makan di satu restoran, ada orang Cina. Saya bilang itu, kalau dia berzina, kau berzina. Kalau dia mabuk, kau mabuk. Kalau dia mencuri, kau mencuri. Terus kalau dia buat salah, kau juga buat salah. Nah saya mau tanya sama kau, jika dia buat salah, kau buat salah, dia berzina, kau berzina, dia mabuk, kau mabuk, maka apa yang membedakanmu kau Islam dan dia kafir? Kalau dia berzina, kau juga berzina. Oke, satu level. Dia mencuri, kau mencuri. Dia mabuk, kau mabuk. Dia salah, kau salah. Nah, apa bedamu sama dia? Apa yang membedakanmu sama dia untuk akhirnya kau bisa bangga bilang kau muslim? Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarkis shalah. Tarkus shalah. Kau tidak sholat, dia tidak sholat, kau sholat. Walaupun kelas sholat kita, kalau tadi subuh jam 8 pagi, itu kelas sholat yang paling brengsek itu. Ibarat kuliah, nilai tertinggi A, nilai terendah E, dia di bawah E lagi. Tapi tetap masuk dalam daftar ikut kuliah dan ikut ujian, walaupun nilainya luar biasa parahnya. Nanti di akhirat, minimal bisa masuk surga, walaupun masuk neraka dulu. Jadi kalau ada bapak yang payah kali sholat isya, nggak apa-apa, sholat isyanya sekalian waktu subuh nggak apa-apa. Tapi itu sholat yang udah hancur-hancuran maksud saya. Bukan saya bilang boleh sholat isya gabung di subuh, bukan itu. Bagi orang yang kayak begitu, sholatlah di waktu kita harus melaksanakannya yang menurut kita nyaman. Sampai nanti akhirnya Allah akan memberikan. Kenapa? Karena Allah mau punya koneksi terus sama kita. Dan koneksi itu minimal 5 kali sehari. Orang sakit dia butuh sembuh. Siapa yang ngasih sembuh? Allah. Itulah kenapa orang sakit tidak boleh berhenti sholat. Karena aku mau kasih sembuh. Bapak di tengah kesibukan kerja, kenapa Allah larang bapak tidak sholat? Kenapa? Karena Allah mau ikut membantu kerja bapak itu. Maka itu yang harus kita bilang sama semua pegawai kita, sama semua karyawan kita. Kalau perusahaan kita ini mau dibantu Allah, jangan pernah tidak sholat. Separah apapun sholatmu, bilang sama Allah, bicara sama Allah. Karena kalau kita menginginkan sesuatu, otak kita sudah punya karena ada orang yang bisa mengumpulkan segalanya, tapi tidak dikasih berkah dari apa yang dia kumpulkan. Assalamualaikum. Salam. Bapak ada? Lagi ke Amerika Pak. Kapan balik?
Seminggu insya Allah baliklah Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak udah pulang? Aduh Pak, baru aja berangkat lagi ke Jepang Pak. Ya, jadi sebentar tadi ganti baju, cuma ganti koper berangkat lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ada? Ke Singapura Pak, berobat, sakit Bapak. Oh iya, kapan pulang? Tahulah Pak, cuma tadi memang lemas sekali sudah. Cobalah Bapak telepon seminggu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ada? Udah ninggal Pak. Coba bayangin itu. Ada orang yang dikasih kesempatan untuk mengumpulkan harta, tapi Allah tidak kasih kesempatan untuk menikmati karunia itu. Siapa yang menikmatinya? Yang terima telepon itu. Siapa itu? Cuma memang kalau status kurang bagus, pembantu rumah tangga. Cuma tiap malam bisa nonton TV Ultra HD, belanja bisa pakai mobil mewah manapun yang ada di garasi, makan bisa makan enak, dibayar lagi. Tapi tidak dikasih kesempatan cari harta, cuma dikasih kesempatan menikmati harta yang dicari orang. Kita mau yang mana? Kita mau mencari dan menikmatinya. Tidak bisa sekarang menikmatinya, nanti. Nanti kapan? Di akhirat. Bapak ini gak butuh biaya banyak ini. Saya bilang tadi itu, model-model santunan itu sebenarnya subhanallah. Ada santunan, saya sering kali di mana-mana berbangga saya. Saya yang berdiri di depan bapak-bapak ini adalah orang yang dibesarkan banyak orang. Kalau bicara orang tua saya, dia tidak pernah bisa menyekolahkan saya. Tamat saya SD, mak saya sudah bilang sama saya, udahlah kerjalah ya, tip ya. Mak nggak bisa lagi. Enggak, aku mau sekolah. Akhirnya Allah mengirim orang untuk kau ajar anak uak, nanti uak biayai sekolah. Tamat saya SMP, pergi saya semea, begitu juga. Ajari anak uak yatim, nanti bulanan wak kasih samamu. Alhamdulillah tamat saya sekolah. Pergi saya kuliah, maka saya sering mengatakan Pak Haji Zulkifli Harahap, mantan wali kota dan bupati di Langkat, wali kota di Siantar, itu setiap saya ceramah dapat pahala itu. Kenapa saya bilang dapat pahala? Karena dialah tergolong orang yang membantu sedikit dari kuliah saya. Artinya apa? Enggak sekarang menikmatinya, nanti baru terasa. Di saat kita enggak ada, orang melintas kubur kita, kira-kira apa yang kita butuhkan dari orang yang melintas? Melempar duit ke arah kubur kita? Melempar makanan ke arah kubur kita? Menawarkan jabatan? Tidak. Kita hanya berharap dia mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Ya Allah, beri kurnia kepada orang, ayahku yang sudah meninggal, ibuku yang sudah meninggal, orang tuaku ya Allah, abangku, adikku, pimpinanku, ulamaku. Kita cuma butuh doa. Maka sekarang waktunya saya cuma mau bilang bahwa ingat, jantung yang berdetak ini enggak kita tahu kapan dia akan berhenti. Yang punya itu Allah. Maka jalani hidupmu tanpa punya putus hubungan dari Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan di Ramadan? Ramadan ini unik. Dulu orang tua kita keluar dari surga, kalau mau balik jaga nafsu. Maka kenapa kita dilatih tiap malam harus bangun sahur? Tahu Bapak Ibu? Latihan itu sebenarnya adalah latihan bukan cuma untuk bisa tahan makan dan tahan haus dan lapar, tapi latihan untuk punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Ternyata hasil riset dan banyak orang-orang besar dunia mengatakan bahwa orang sukses adalah orang yang matanya duluan bangun sebelum matahari terbit. Orang sukses adalah orang yang otaknya mulai kerja sebelum matahari terbit. Sudah kerja otak. Dr. Raghib Syirjani, penulis buku Misteri Salat Subuh itu mengatakan begini. Orang Amerika ada yang bangun sebelum subuh untuk anjingnya. Sementara kita di Kairo ini setelah matahari terbit pun kita belum terbangun lagi. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan kalau demikian? Jadi sebenarnya ini pelajaran-pelajaran besar. Kenapa? Karena waktu sebelum subuh adalah waktu pemilik semesta raya datang khusus jumpain kita. Tiap malam itu. Dia ingin tune in, dia ingin bangun koneksi, dia ingin melimpahkan energinya sama kita. Dan cara mengambil kekuatan itu yang paling dia sukai adalah melalui sujud kepada Allah. Oke? Kenapa kita dilarang makan dan menahan nafsu harus dari subuh sampai maghrib?
Sebenarnya bukan tidak menahan lapar dan haus saja, tapi mata, telinga, mulut, tangan, hidung, kaki, kemaluan itu harus ikut apa maunya Allah. Jangan lagi ikut mau kita sendiri. Itu yang terjadi pada Ramadan. Allah mau kita balik sebagai hamba yang beruntung. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan takwa ini dahsyat. Orang bertakwa ini dia bisa, satu orang bisa mengalahkan kekuatan sekian orang. Orang bertakwa ini kalau dia punya jabatan, maka jabatan itu akan menjadi berkah bagi semua orang. Kalau dia punya kekayaan, kekayaan itu akan menjadi berkah bagi semua orang. Dan dia tidak akan bangkrut dari situ. Karena orang bertakwa orang yang terus-menerus mendapat kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena orang bertakwa adalah orang yang menggunakan otaknya. Untuk ketika dia bekerja, maka dia bekerja maksimal dan optimal. Bukan orang bertakwa ketika dia masuk kantor, maka yang dicarinya adalah Quran. Duduk di meja kerjanya, lebih banyak baca Quran ketimbang mengerjakan pekerjaannya. Kalau yang begini orangnya, suruh dia ngurus masjid saja, jangan dia kerja di kantor. Saya pernah membuat ilustrasi tentang seorang ibu yang dia jualan bakwan. Karena enaknya dia jualan enak, relatif tidak mahal, orangnya ramah, solehah. Makin lama orang makin banyak beli bakwannya, terus makin berkembang sampai antrilah sekian banyak mobil menunggu bakwannya. Tapi lama kelamaan orang tidak mau beli lagi ke situ, hanya 1-2 singgah saja. Padahal dia menghitung tidak pernah tidak mengeluarkan zakat, bahkan infak ditambah. Tidak pernah tidak salat duha, tidak pernah tidak tahajud, tidak pernah putus hubungan dari Allah. Lantas dia bertanya, ya Tuhan, kenapa rezekiku berkurang ya Allah? Apa dosaku? Itu bukan masalah dosa. Itu sebenarnya masalah dia tidak menggunakan otaknya secara lebih cerdas lagi. Loh kenapa? Pelanggan makin banyak, wali tetap satu. Titip bobrok itu walinya berapa? Udah ibu hitung itu berapa kalau ibu masuk ke situ. Dulu pertama dia mulai jualan tidak banyak walinya. Otaknya kerja setelah makin banyak orang datang. Maka dia berpikir orang harus dilayani dengan cepat. Maka dia tambah walinya. Tidak hanya tambah wali, tapi dia tambah pegawainya. Artinya apa? Kecerdasannya. Maka ternyata takwa itu juga butuh kecerdasan kalau bicara hidup. Jadi jangan cuma modal doa saja. Kita kan, kami sudah bertakwa, kami sudah berjihad di jalan Allah, tapi kenapa Allah tidak bela kami? Kau pakai apa perangnya? Saya pakai bambu runcing. Ya mereka sudah pakai bom atom, kau masih pakai bambu runcing. Kami sudah berdoa, tiap saat kebun-kebun kami gunakan, ada majelis zikir sana, majelis zikir sini, semua kami gilir ke sana kemari. Tapi ternyata tidak ada penambahan produksi. Kalau begitu biaya untuk mengaji ini hanya pemborosan anggaran. Sebenarnya salah mas. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak di-upgrade kemampuannya. Maka Allah mengatakan kita harus menjadi makhluk yang the best. Kalau ada orang bisa berbuat A, kita harus bisa lebih, karena kita bisa tune in langsung kepada pemilik semesta. Inilah yang sering saya bilang, kita gagal menjadi muslim di sini karena kita tidak mampu mengeksplorasi lebih jauh kewajiban keberislaman kita. Kita sering menganggap tugas bapak di kantor itu adalah tugas urusan cari makan. Siapa bilang cari makan? Gaji bapak ada yang sudah puluhan juta bahkan ratusan juta, bapak bilang cari makan. Makan siapa yang bapak cari? Itu bukan cerita cari makan lagi. Itu sudah mengerjakan mandat Allah sebagai khalifahnya. Artinya Allah mau bapak memerankan peran yang seharusnya dia yang perankan. Apa yang dia perankan? Memberi dan menabur manfaat kepada orang banyak dari karunia yang dikasihnya kepada kita ini. Maka Nabi bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling dirasakan pengaruh baiknya bagi orang banyak. Jadi bukan cerita cari makan ini. Ini cerita mengerjakan. Cuma masalahnya, kenapa orang lain lebih mampu dari kita? Jawabannya, mereka lebih cerdas mengelola karunia yang Allah kasih dalam bentuk otaknya. Sementara kita seringkali menyandarkan pada hal-hal yang masih berbentuk klinik. Banyak kita begitu. Saya semakin semangat nih, alhamdulillah. Sejak ini batu akik yang dari ini saya pakai, semua kerja rasanya udah penyakit. Disitulah penyakit kita itu. Sementara mereka tidak perlu pakai batu akik. Mereka hanya butuh satu. We are the team, kita tim, dan Allah sudah ajari kita untuk menjadi tim itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir kapasitas mendengarkan apa yang saya sampaikan sudah cukup. Karena saya juga sudah menghitung jam saya ceramah sekitar 1 jam 10 menit. Sudah tidak layak saya meneruskan. Saya hanya harus buat kesimpulan, ambil peluang yang Allah sediakan. Nanti pulang ke rumah, kalau berkaca di cermin, bicaralah sebentar sama yang di kaca itu. Katakan satu kalimat yang sederhana, hakul yakin. Sebenarnya rencana Tuhan untukmu ternyata adalah kau harus menjadi satu dari sekian penghuni surganya. Dan rencana Tuhan untukmu di sini bahwa kau harus menjalankan perannya di sini sebagai khalifahnya. Itu yang tadi disebut Pak Dirut juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak punya tujuan lain. Bukankah menjalankan peran sebagai khalifah itu artinya sama dengan kita menjalankan peran sebagai budak Allah, karena Dia yang suruh kita jadi khalifah. Jadi artinya apapun pekerjaan kita di muka bumi ini sebenarnya adalah peran sebagai budaknya hamba Allah. Di sini ketemu teorinya. Kenapa Nabi larang kita sholat kalau nyesak di perut ini? Karena membuang yang ada dalam perut yang sudah minta dibuang itu juga adalah sesuatu yang Allah suruh dilakukan. Jangan benturkan itu. Jangan menganggap karena harus sholat lantas kemudian kau tahan itu, karena ternyata kau terganggu olehnya. Nabi juga mengatakan, jika azan qomat sudah berlangsung, kau jalan, jangan lari, jangan buru-buru, jalanlah seperti biasa. Kenapa? Karena Allah tidak peduli kau sampai atau tidak, tapi yang Allah pedulikan bahwa kau sudah bertekad untuk ke sana. Intinya di situ. Jadi artinya easy going. Peran sebagai istri jalankan dengan baik. Peran sebagai suami jalankan dengan baik. Peran sebagai direksi jalankan dengan baik. Peran sebagai pejabat, pimpinan, kabak, kabid dan semuanya jalankan dengan baik. Peran sebagai orang yang kerja di bawah pohon itu jalankan dengan baik. Karena orang tidak ditanya dengan peran yang dijalankan orang lain nanti di akhirat. Dia akan ditanya dengan peran yang dia jalankan dalam hidupnya di dunia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini pemimpin dan akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Subhanallah. Saya pikir itu Pak, mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita. Saya mohon maaf atas mungkin agak ngalur ngidul, tapi intinya cuma satu. Saya ingin mengawinkan bahwa pesan Allah dari peristiwa Isra Mi'raj, yakin sama Dia. Pesan Allah dari peristiwa Ramadan, takwa sama Dia. Dan takwa itu muatannya adalah yakin dan berfikir di dalamnya dan bekerja. Maka jangan pernah meninggalkan sholat apapun peran hidup kita. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian akan melihat siapapun orang mukmin itu adalah orang yang rukuk dan sujud karena dia menuntut apa yang ditetapkan, apa yang diambil, apa yang dikaruniakan, apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berilah karunia kepada kami kesanggupan untuk mensyukuri semua karunia-Mu ya Allah. Berilah karunia kepada kami kesanggupan untuk memanfaatkan semua karunia-Mu di jalan-Mu ya Allah. Berilah karunia kepada kami untuk bisa menjadi hamba-Mu yang bermanfaat di semua urusan hidup kami ya Allah. Berilah kepada kami karunia usia yang bisa mengantarkan kami dan mengakhiri hidup ini dalam karunia husnul khatimah. Beri karunia keberkahan usia kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada para direksi kami ini ya Allah, kepada para pimpinan di perusahaan kami ini ya Allah, kepada semua yang bekerja di perusahaan ini ya Allah. Beri karunia untuk sanggup mensyukuri nikmat. Beri karunia untuk sanggup memberdayakan semua karunia yang Kau kasih kepada mereka. Beri mereka karunia ya Allah untuk tetap menjadi hamba-Mu di semua titik-titik ketinggian hidup mereka di antara manusia ya Allah. Jadikan para direksi ini, jadikan para pimpinan ini, jadikan para kabid, para kabak dan semua pegawai serta semua karyawan khususnya yang Kau ridhai dan Kau karuniai Islam kepada mereka. Akhirnya mereka akan menjadi hamba-hamba-Mu yang akan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Wahai Rabb kami hanya minta kepada-Mu. Kami berlindung kepada-Mu.
Karena kami tidak berdaya untuk melawan syaitan dan iblis yang terus menginginkan kerusakan dan kehancuran kami. Bantulah kami untuk tetap menjadi seorang dermawan di saat Kau memberi karunia harta kepada kami. Bantulah kami untuk semakin tambah rasa takut kami kepadamu di saat Kau memberi ilmu kepada kami. Bantulah kami untuk menjadi memiliki dan mendapatkan karunia keadilan dan menjadi orang yang bersikap adil di saat Kau memberi karunia kedudukan kepada kami. Bantulah kami menjadi ayah yang lurus bagi anak-anak kami, ya Allah. Bantulah kami menjadi suami yang benar bagi istri-istri kami. Bantulah kami menjadi keluarga-keluarga yang benar, dan akhirnya Kau masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan, bagi negeri yang kami cintai ini juga kami minta kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah peringatan yang baik bagi pemimpin-pemimpin kami, agar mereka memiliki rasa takut kepada-Mu, agar mereka tidak melanjutkan fitnah-fitnah yang terlontar selalu dari mulut mereka, dari perilaku mereka. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang rasa takut mereka kepada-Mu menyebabkan mereka menjalankan amanat kepemimpinan itu, ya Allah, dengan benar, dengan jujur, dengan amanah, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menjadi sebab Kau berikan berkah bagi negeri ini, bukan sebab Kau turunkan bala bagi negeri ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.